Yo, Wusi, kita akan kembali melanjutkan cerita Wush Wush. Digon. Setelah naga api beku ini terkena trap yang dibuat oleh akun Void Beastmaster, ia masih belum menyerah dan mencoba membekukan perangkap tersebut dengan menggunakan kekuatan esnya. Di arah lain, Yeo mendapatkan peringatan dari sistem yang mengatakan apabila trap akan menghilang dalam 1 menit ke depan. Jadi sistem memberi saran agar ia harus mengambil keputusan untuk menjinakkan sang naga secepat mungkin sebelum perangkapnya menghilang. Yeo sendiri masih berpikir keras mencari cara untuk menaikkan tingkat keberhasilan supaya ia bisa menjinakkan Digon. Dari banyaknya item yang pernah Yeo kumpulkan hingga saat ini, Yeo teringat dengan sebuah skill book yang dulu sempat di-drop oleh Evil di Dungeon Jungle, di mana skill book tersebut memungkinkan Yeo untuk bisa berteman dengan seekor naga. Tanpa berlama-lama, Yeo kemudian mengaktifkan skill book yang satu ini. Yeo selanjutnya mendekati Digon yang masih terus berupaya untuk menghancurkan perangkap. Sebagai naga yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, di sini ia takkan mau menjadi tunggangan dari seekor manusia. Akan tetapi setelah Yeo menggunakan keterampilan dari buku sebelumnya, skill pasif yang aktif dari buku tersebut membuat Digon mulai terdiam, tenang, dan kalem. Naga tersebut merasakan amarahnya tiba-tiba saja menghilang. Kebencian Digon yang meluap-luap kepada Yeo sebelumnya kini sudah benar-benar tak lagi terasa. Justru sebaliknya, naga ini mulai merasa apabila sang MC ini jadi enak dipandang. Ya, Digon yang sikapnya berubah 181 derajat dalam sekejap langsung meminta maaf kepada Yeo karena sebelumnya sudah berbicara terlalu keras dan kasar kepadanya. Bahkan sekarang ia sudah menganggap Yeo sebagai saudaranya sendiri. Karena Digon kini sudah menjadi sangat ramah, sistem memberitahukan jika tingkat keberhasilan Yeo untuk menjinakkan naga tersebut sudah meningkat menjadi 100%. Di saat itu pula Yeo memasangkan Mark of Beastmaster kepada Digon, dan mulai detik ini keduanya telah resmi menjadi saudara yang akan membantu satu sama lain. Dan tidak seperti sebelumnya, Digon juga sangat senang apabila Yeo naik ke atas kepalanya dan menungganginya. Dikatakan bahwa Digon merupakan seekor battle pet tempur tingkat boss yang dapat digunakan secara normal, di mana Yeo tidak diwajibkan menggunakan akun Void Beastmaster untuk bisa menungganginya. Setelah kembali beralih ke akun Raja Qian, Yeo memandang sebuah kastil di arah kejauhan yang akan menjadi tujuan utamanya setelah ini. Tempat itu adalah bangunan Frost Giant King, tempat di mana sang dewa petir ditahan. Sebelum pergi ke sana, tugas Yeo untuk sekarang yakni membantu Glenn serta para Valkyrie dalam memenangkan pertempuran yang sedang berlangsung dengan panas. Bergeser mundur sedikit ke gerbang pertahanan Protoss, di mana para Valkyrie masih berupaya menghalau datangnya gelombang monster es yang tak kunjung ada habis-habisnya. Ya, hal ini menandakan apabila Yamiris sang Necromancer masih belum dikalahkan. Tentunya, melawan musuh yang terus-menerus dibangkitkan membuat para Valkyrie tersudutkan, sebab energi mereka perlahan mulai terkuras habis. Si Merah menganggap situasi yang terjadi kali ini diakibatkan karena Yeo yang sudah menjadi balak dalam pertempuran melawan bos musuh dan sudah menjadi penghambat bagi Glenn. Sial, jika aku yang pergi bertarung bersama Glenn, pasti bos musuhnya sudah dikalahkan dari tadi, ucapnya di dalam hati. Merlin yang melihat si Merah khawatir pun mencoba menenangkannya, karena Merlin percaya kalau Glenn dan Yeo pasti bisa mengatasi bos musuh di garis depan. Jadi untuk sekarang mereka hanya perlu melawan musuh yang sudah ada di depan mata demi menjaga gerbang pos utama Protoss tetap aman. Melihat Merlin yang masih terlihat begitu energik membuat si Merah cukup terkejut, karena meskipun level Merlin tidak begitu tinggi, akan tetapi Merlin tidak merasa kelelahan. Seakan-akan ia memiliki energi tiada batas. Tapi baginya itu tetap saja tak akan mengubah hasil akhir, karena berapapun jumlah musuh yang bisa mereka atasi, tetap saja semua takkan ada artinya jika bos musuh tidak bisa dikalahkan. Di sini si Merah sangat ingin membantu Glenn di garis depan, tapi sayangnya itu tidak memungkinkan karena ia sudah tak lagi menyimpan banyak kekuatan. Dan lagi-lagi, wanita ini kembali melemparkan semua kesalahannya kepada si sang MC. Dalam momen-momen kritis tersebut muncullah seekor naga tipe bos berlevel 320 yang kehadirannya semakin membuat para Valkyrie mulai kehilangan harapan untuk menang. Namun kendati demikian, mereka masih tetap menggenggam erat senjata mereka dan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Meskipun mereka tahu pengorbanan yang mereka lakukan takkan berarti banyak. Di saat yang sama, sang naga es pun melepaskan Frostbreath. Namun anehnya semburan tersebut tidak diarahkan kepada para Valkyrie yang sudah bersiaga, melainkan kepada para sekutunya sendiri. Para pasukan zombie es seluruhnya terkena semburan es dari sang naga, sehingga zombie-zombie yang terbekukan ini sudah tak lagi bisa menyerang ataupun dibangkitkan.
Siapa naga yang mengendalikan makhluk ini dan melakukan sesuatu yang luar biasa seperti ini? Tanya para Valkyrie sambil melihat sosok yang tidak begitu jelas di atas kepala sang naga. Tapi para Valkyrie masih belum mengendurkan kewaspadaan karena mereka masih belum tahu apakah itu kawan ataukah lawan. Hei, kalian tidak perlu khawatir, ini kan aku. Ya, meskipun sosok tersebut mengenakan zirah yang melapisi seluruh tubuhnya, tapi setelah para Valkyrie mendengar suara Bang Worka, mereka pun sangat yakin apabila orang tersebut adalah Yewu. MC yang baru saja tiba langsung disambut oleh Merlin serta para Valkyrie yang lain yang akhirnya mengetahui betapa hebatnya Yewu yang mampu mengendalikan naga yang menjadi salah satu bos dari musuh. Sedangkan si merah di arah belakang terlihat masih terdiam tanpa kata-kata. Tapi setelahnya ia secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Yewu yang sudah datang untuk menolong para Valkyrie. Selain itu ia juga minta maaf atas perbuatannya. Di sini Yewu merasa heran kenapa si merah malah minta maaf kepadanya. Tapi untuk sekarang bukan waktunya untuk membahas hal-hal semacam itu, ucap Yewu yang sambil memberikan potion untuk memulihkan kekuatan semua orang. Meskipun para Valkyrie sudah kembali ke kondisi primanya setelah minum potion, akan tetapi Yewu meminta kepada mereka semua tetap stay di depan gerbang pos utama. Sedangkan Yewu akan segera kembali ke sisi Glenn karena pertempuran masih belum berakhir. Dan setelahnya Yewu pun meluncur bersama Digon ke garis depan. Sedangkan si merah menginstruksikan kepada semua pasukan Valkyrie untuk tetap bersiap siaga di sana. Wanita ini juga merasa sangat bodoh karena sebelumnya sudah berpikir merendahkan Yewu. Ia sangat malu. Dan selanjutnya bila ada kesempatan ia juga akan meminta maaf secara pribadi kepada MC kita. Di tengah-tengah perjalanan Digon mengatakan meskipun Yewu dan Glenn bisa menghabisi Yamiris, akan tetapi setelah wanita itu tewas ia akan bangkit kembali ke mode undead-nya. Di saat itulah Yewu ataupun Glenn yang kelelahan setelah menghadapinya bisa dibantai dengan mudah olehnya. Dan dalam mode undead-nya ini Yamiris juga akan lebih sulit untuk diatasi. Namun Digon punya sebuah cara untuk bisa menghadapinya. Dalam invasi kali ini sebelumnya Yamiris juga menjanjikan sebuah item tingkat dewa kepada Digon jika ingin membantunya. Dan item tingkat dewa itulah yang kemungkinan besar bisa menghentikan Yamiris di mode undead-nya. Akan tetapi Yamiris ini memiliki pribadi yang sangat berhati-hati sehingga ia takkan bisa begitu saja memberikan item tersebut kepada Digon. Tetapi, kalau itu sih bukan hal yang sulit bagi Yewu yang mempunyai segudang cara. Asalkan Digon mau menuruti arahannya, Yewu yakin Digon pasti bisa mendapatkan item dewa tersebut dari tangan Yamiris. Sementara itu di garis pertahanan terdepan, pertarungan antara Glenn melawan Yamiris masih berlangsung dengan sengit. Meskipun terdapat perbedaan 20 level di antara keduanya, namun Glenn masih bisa bertahan dalam situasi yang kurang diuntungkan. Ia terus-menerus menghancurkan setiap zombie maupun golem-golem es yang dibangkitkan oleh sang necromancer. Dari apa yang telah terjadi bagi Glenn, perbedaan level di antara mereka berdua itu bukanlah masalah utamanya. Alasan mengapa Yamiris jadi sulit untuk dikalahkan itu dikarenakan necromancer tersebut kini memiliki energi dari zat polusi asing yang membuatnya menjadi semakin kuat. Apalagi polusi tersebut juga tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan suci Glenn, sehingga dirinya kini benar-benar tidak memiliki metode apapun untuk bisa mengalahkannya. Di saat yang sama dari arah langit-langit muncullah Digon dalam kondisi ketakutan dan penuh luka meminta Yamiris untuk menolong dirinya. Bersamaan dengan itu di sisi Glenn juga telah tiba sang MC yang terlihat masih sangat bugar. Di sini Yewu juga meminta Glenn untuk mengikuti aba-aba untuk menjalankan sebuah rencana yang sudah ia persiapkan. Di sisi lain Yamiris malah marah-marah sambil sedikit mukulin Digon yang tidak bisa melakukan tugasnya dengan benar. Padahal ia cuma harus menghabisi seorang anak manusia. Sambil sedikit mengerang kesakitan, Digon yang sedang dipukulin pun menjawab jika bocah manusia yang ia lawan itu benar-benar tidak boleh diremehkan, karena bocah manusia tersebut memiliki kemampuan yang jahat dan dia sudah jatuh dalam jebakannya. Oleh karena itulah Digon membutuhkan Frost Essence yang pernah dijanjikan oleh Yamiris sebelumnya supaya ia bisa melawan balik dan mencabik-cabik bocah manusia tersebut, ujarnya. Akan tetapi Yamiris tidak mau memberikan item tersebut sebab Frost Essence merupakan sebuah hadiah yang akan ia berikan jika Digon melakukan tugasnya dengan baik. Tapi karena ia kalah melawan seorang manusia, maka Frost Essence takkan ia berikan begitu saja. Yamiris di sini juga menyuruh Digon untuk segera pergi sebab Yamiris memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi untuk bisa menghabisi Yewu dan Glenn dalam satu waktu. Bukan hanya itu saja, necromancer ini bahkan menganggap Digon sudah tidak layak menjadi sekutunya, dan ia pun mempersilahkan apabila naga tersebut beralih mendukung kubu lawan dan menjadi musuhnya. Ya, di sini Digon merasa sudah dibohongi oleh Yamiris, akan tetapi naga es ini hanya terdiam dan tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan.
Di tengah-tengah obrolan mereka secara diam-diam atas arahan Yeu, Glenn mengaktifkan kekuatan sucinya untuk membatasi pergerakan Yamiris. Meskipun kekuatan suci pengekang lawan ini hanya berdurasi 30 detik saja, namun Yeu merasa itu sudah cukup untuk dirinya memanfaatkan momen tersebut untuk menguras habis sisa darah Yamiris. Yeu di sini beralih ke mode api biru Qian yang merupakan bentuk dari mode terkuat yang ia miliki saat ini. Tubuh Yeu yang dipenuhi oleh api biru kemudian menyebar dan melingkari tubuh lawan. Dan di saat itulah terjadi ledakan api biru menggelegar yang dengan dahsyatnya berkobar sampai ke langit. Yamiris yang kini hanya bisa menggerakkan beberapa bagian tubuhnya pun terus mengerang kesakitan. Ia merasakan bahwa api yang kini membakarnya bukan hanya sekedar api biasa, diikuti dengan darahnya yang semakin lama semakin terkuras habis. Yamiris yang sebelumnya merasa sangat percaya diri kini mulai merasa ngeri dengan fakta apabila api yang kini terus memanggangnya juga sanggup membakar kekuatan dari Outer God. Dia merasa salah karena sudah meremehkan lawannya, dan supaya terhindar dari kematian untuk sekarang hanya ada satu cara yang bisa ia pikirkan. Dan dia, itu adalah memberikan Dagon Frost Essence dan selanjutnya berharap kepada sang naga agar ia bisa mengalahkan Yeu dan menghentikan jurus pamungkas Yeu yang masih terus membakar dirinya. Pikir Yamiris yang kemudian melemparkan Frost Essence dengan sebagian lengannya yang masih bisa digerakkan. Kini sebuah item tingkat dewa berbentuk bola es sudah berada di genggaman Dagon. Haha, saudaraku benar-benar tahu segalanya. Wanita ini benar-benar sudah menari-nari di atas telapak tangannya, ucap Dagon di dalam pikirnya. Dagon juga mengatakan kepada sang necromancer karena sebelumnya wanita tersebut sudah bersikap sangat sombong, maka sekarang ia hanya akan menonton pertunjukannya saja tanpa membantunya. Kau berani mempermainkanku? Baiklah, maka kalian semua akan segera mati di sini, ungkap Yamiris yang akhirnya seluruh darahnya terkuras habis. Di arah lain, Glenn merasa sangat bersyukur karena sang naga es tidak membantu Yamiris saat itu. Namun faktanya pertarungan ini masihlah belum berakhir, dan selanjutnya adalah bagian finalnya, ucap Yeu. Di saat itu pula Yamiris yang sebelumnya sudah tewas kembali bangkit dengan bentuk undead-nya, dan inilah kartu traf yang ia simpan selama ini. Yamiris di mode undead-nya akan sangat berbahaya daripada sebelumnya karena ia bisa dengan mudah menyedot jiwa seseorang. Yamiris kemudian mengarahkan telapak tangan berukuran raksasanya kepada Yeu. Glenn meminta Yeu untuk segera pergi sebelum jiwanya disedot oleh lawan. Tapi Yeu malah terlihat santuy dan tidak membuat sedikit pun pergerakan karena ini adalah waktunya giliran Dagon untuk beraksi. Sesuai dengan rencana Yeu, Dagon kemudian meletakkan Frost Essence di bagian mulutnya serta mengaktifkan skill Spirit Devour untuk menyerap mode undead Yamiris. Dalam waktu yang singkat tubuh undead tersebut pun diserap, dan sebelum wanita ini lenyap sepenuhnya, ia pun berkata bahwa dirinya tidak menyangka apabila Dagon mau menuruti ucapan dari seorang manusia. Keduanya ternyata sedari awal sudah bersekongkol. Sambil bertanya-tanya memangnya apa sih keuntungan yang Dagon dapatkan bila membantu seorang manusia. Tubuh Yamiris akhirnya benar-benar menghilang setelah tersedot ke dalam Frost Essence. Hah? Keuntungan? Rasa persaudaraan kami itu tidak bisa diukur hanya dengan materi saja. Dasar wanita tua yang hanya bisa memikirkan tentang keuntungan, ucap Dagon yang sudah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan oke. Bukan hanya Yamiris saja, fakta apabila naga angku, penyendiri yang terkenal akan harga dirinya yang tinggi dan tidak mampu dijinakkan oleh siapapun, dan sekarang malah memanggil Yeu dengan sebutan saudara, tentunya membuat Glenn benar-benar tidak percaya dengan apa yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Wajah Glenn yang tampan juga berubah menjadi kocak. Dagon kemudian memberikan item tingkat dewa Frost Essence kepada Yeu. Dikatakan bahwa benda ini mampu menyerap sihir beratribut es ataupun undead untuk meningkatkan kekuatan es yang terkandung di dalamnya. Item yang satu ini juga dirasa akan sangat berguna selama Yeu berada di dalam alam para giant yang dipenuhi dengan energi dingin. Memang sangat layak disebut item dewa. Setelah memegangnya, Yeu juga langsung merasakan hawa dingin yang merasuk dan menusuk-nusuk hingga ke tulang rusuk dan juga menggetarkan jiwanya. Dan untuk selanjutnya Yeu akan mengajak Glenn memungut beberapa drop yang didapatkan setelah menghabisi sang necromancer. Selain mendapatkan 50 juta HP serta 10 juta uang, diantaranya Yeu juga mendapatkan kalung Necromancer S. Kalung ini memungkinkan Yeu untuk mengsummon ataupun memurnikan jiwa-jiwa dari mereka yang telah mati. Semakin kuat jiwa yang dimurnikan, akan semakin banyak pula Frostbreed yang harus dikonsumsi. Mahkota es. Setelah menggunakan benda ini, maka seseorang bisa menyerap Frostbreed dari atmosfer.
masker es. Benda ini bisa membuat seseorang tak terlihat, namun harus digunakan dalam area dingin ataupun bersalju jika ingin memaksimalkan efeknya. Menggunakan benda ini juga membutuhkan banyak Frostbreath. Item-item ini bagi Yeo sangat berguna untuk menjalankan rencana yang sudah ia buat ke depannya. Tapi Yeo penasaran sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Frostbreath ini? Karena semua item-item tersebut ada kaitannya dengan Frostbreath. Dikatakan oleh Digon bahwa Frostbreath merupakan kekuatan magis unik yang terkandung di dalam atmosfer alam para giant ini. Itu juga merupakan sumber kekuatan bagi ras giant ataupun naga es seperti Digon yang keberadaannya sama seperti mana. Digon juga mengatakan kalau Yeo tidak perlu terlalu risau sebab Frost Essence yang berada di tangan Yeo merupakan sebuah benda yang terbentuk dari Frostbreath yang padat dan terkonsentrasi, di mana Yeo bisa menggunakan item-item berkualitas tinggi yang membutuhkan Frostbreath bila memiliki item dewa tersebut. Dan dengan tewasnya semua pasukan musuh, kini misi pertahanan dinyatakan telah selesai. Semua orang sudah bisa kembali. Sama halnya dengan Yeo yang diizinkan untuk kembali ke Golden City. Ya, memang benar misi buat Glenn dan para Valkyrie itu sudah kelar. Tapi bagi sang MC ini semua hanyalah awal dari sebuah misi yang harus ia tuntaskan selanjutnya. Dan itu adalah pergi ke kota Giant King yang kini terlihat dari arah kejauhan. Setelah mendengar ucapan Yeo dengan nada yang tegas, Glenn turut memberitahu bahwa kota Giant King merupakan salah satu dari beberapa lokasi yang paling berbahaya yang terdapat di 9 alam dan kerap kali dianggap sebagai zona terlarang bagi para dewa yang bahkan bapak para dewa sekalipun tak akan mau menginjakan kakinya di tempat tersebut. Emangnya ngapain sih kau pergi ke sana? Dalam hal ini Glenn masih belum mengetahui terdapat Loki dan juga Thor di tempat tersebut. Yeo juga tidak bisa mengatakan masalah ini kepada Glenn karena menurutnya dewa yang baik seperti Glenn takkan bisa melawan dewa yang penuh dengan tipu daya seperti Loki. Jadi untuk sekarang Yeo hanya bisa mengatakan kalau Glenn tidak perlu khawatir karena ia sudah paham dan mempunyai beberapa cara untuk terhindar dari mara bahaya selama berada di dalam kota Giant King. Karena tekad Yeo sudah kotak, Glenn pun tidak bisa mencegahnya pergi dan mereka pun kemudian berpisah sebentar di titik ini. Glenn bersama para Valkyrie juga akan menunggu sampai Yeo kembali di kota pertahanan utama Protoss. Dan setelahnya Yeo pun meluncur bersama Digon menuju kota Giant King. Sempat pula diutarakan oleh Digon apabila ras naga es sepertinya juga tidak berani mendekati kota Giant King. Tempat tinggal sang Frost Giant King itu terkenal sangat berbahaya. Tapi jika pergi bersama Yeo, Digon seakan-akan tidak merasakan kengerian yang sebelumnya ia rasakan. Di sisi lain, meskipun Glenn sadar apabila Yeo sudah menyembunyikan sesuatu darinya, namun ia yakin bahwa Yeo masih mempunyai alasan tertentu untuk tidak mengatakannya. Jadi untuk sekarang Glenn hanya perlu mempercayai sang MC sepenuhnya dan menunggunya sampai dia kembali. Kembali ke sisi Yeo. Sebelum menatapkan kakinya di wilayah Giant King, masih ada yang perlu ia pastikan, dan itu adalah mengkonfirmasi keberadaan Loki. Yeo tidak mau ketahuan oleh wanita mengerikan tersebut pada saat ia menyelamatkan sang dewa petir. Setelah melihat perkembangan karakter-karakter dari kemampuan garis waktunya, Yeo bisa mendeteksi lokasi dari karakter yang pernah ia lihat sebelumnya. Di sini Yeo bisa mengetahui lokasi Merlin yang berada di Omniton. Sedangkan untuk Loki keberadaannya tidak ditemukan, yang artinya ia berada di alam lain yang belum pernah dijamahi oleh Yeo. Namun itu tak jadi masalah karena artinya Loki sedang tidak berada di alam Giant dan Yeo sudah bisa menjalankan rencananya. Dan setelahnya Digon kembali menegaskan apabila wilayah yang akan segera Yeo singgahi merupakan tempat yang sangat berbahaya. Alasan lain yang membuatnya ditandai sebagai tempat yang sangat danger selain adanya sosok Frost Giant King, letak tempat tersebut juga berada di sekitar tepian alam para giant dan alam kematian yang membuatnya menyerap kekuatan dari dua alam yang berbeda secara bersamaan. Dikatakan pula bahwa sang Frost Giant King merupakan eksistensi yang setara dengan Agustinus. Meskipun tidak melakukan pergerakan selama ribuan tahun, namun bisa dipastikan apabila kekuatan dari sang Raja Raksasa ini sudah banyak mengalami peningkatan yang signifikan. Tentunya, Yeo takkan sebodoh itu untuk menghadapi Frost Giant King secara langsung, karena Yeo mempunyai tujuan lain dan dia akan langsung pergi secepat mungkin setelah tujuannya ini tercapai. Singkatnya, Yeo kini telah tiba di gerbang masuk wilayah Giant King seorang diri. Ia juga merasakan hawa yang sangat mencekam yang bercampur udara kematian yang begitu menyesakkan. Apa yang dikatakan oleh Digon sebelumnya bukan hanya bualan semata. Untungnya Yeo sebelumnya mendapatkan item masker es yang sudah ia modifikasi sedemikian rupa sehingga ia bisa menyembunyikan hawa keberadaannya sendiri. Dengan equipment tersebut, Yeo juga berpikir bisa dengan mudah menyusup ke dalam kota Giant King. Tapi nyatanya, tepat di arah gerbang masuk,
Keberadaan Yeo langsung terbaca oleh sang penjaga gerbang berlevel 700 sambil membawa lentera api biru yang bernama Genim. Waterpark. Yeo pun langsung dibuat panik. Masker yang ia gunakan benar-benar tidak berpengaruh di hadapan sang penjaga gerbang yang mempunyai level yang sangat tinggi. Nasib baik item yang Yeo kenakan membuatnya memiliki aroma tubuh yang mirip seperti ras raksasa es, sehingga Genim mengira kalau Yeo ini merupakan bagian dari rasnya sendiri. Tapi yang bikin dia bingung, kenapa rasa raksasa es memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil? Yeo yang bernasib baik pun memanfaatkan momen tersebut, di mana dirinya menjelaskan kepada sang penjaga jika dirinya merupakan ras raksasa yang sudah diasingkan karena perawakannya yang pendek dan berbeda dari raksasa pada umumnya. Namun ia bertemu dengan Dewi Loki yang mau menampungnya dan membesarkannya sampai sekarang. Oleh karena itulah tugas Yeo di sini untuk pergi ke ruang rahasia sebagai perwakilan yang diutus oleh Loki. Karena saat ini Loki sedang sibuk dan sedang berada di alam lain. Genim pun kembali mengendus-endus aroma tubuh Yeo. Dan karena tidak mencium adanya bau-bau mencurigakan dari sang MC, ia pun kemudian membiarkannya masuk ke dalam ruang rahasia. Setelah keduanya masuk semakin dalam, pada akhirnya mereka pun tiba di sebuah pintu yang menjadi tempat di mana cube deep space diletakkan. Tapi hanya Loki dan Frost King saja yang mampu membuka pintu tersebut, dan sang Frost King sekarang sedang bobo. Jadi apabila Yeo benar-benar dikirim oleh Loki, maka seharusnya ia juga sudah paham dengan cara bagaimana membukanya. Dan jikalau Yeo benar-benar tidak bisa membukanya, maka Genim akan langsung menganggapnya sebagai penyelundup dan memokatkannya saat itu juga. Nampaknya tidak ada masalah dalam hal ini, karena pada saat mengaktifkan garis waktu sebelumnya, Yeo juga sempat memperhatikan Loki membuka pola kunci pintu yang satu ini. Karena jika tidak, sudah pasti akan ada pertarungan besar yang tidak bisa terhindarkan. Ya, tak butuh waktu lama bagi Yeo untuk bisa membukanya. Dan dengan ini maka Yeo sudah bisa bernafas dengan lega karena aksi penyelundupannya tidak terbaca oleh lawan. Sementara Yeo masuk, Genim akan menunggunya kembali di gerbang utama. Kalau nggak pakai banyak cara udah pasti aneh mokat 2 kali, pikir Yeo. Dan setelah masuk ke dalamnya, ia juga semakin aman karena pintu rahasia ini bisa menghalangi aura dari dalam dan mencegahnya ke dunia luar. Kedatangan MC juga langsung disambit dengan kata-kata kasar dari sang dewa petir. Karena ia mencium bau-bau raksasa dari Yeo, ia juga beranggapan meskipun pendek namun ia yakin Yeo adalah salah satu dari ras mereka. Baguslah kau terlihat begitu energik dewa petir Thor, ungkap Yeo sambil membuka maskernya dan mengungkapkan tujuan aslinya yang berniat untuk menyelamatkan pria tersebut. Hah? Manusia? Setelah mengetahui apabila pria yang mengatakan ingin menyelamatkannya hanyalah seorang manusia, Dewa Petir pun merasa kurang yakin. Karena adanya deep space yang mengekangnya, maka Yeo akan langsung mati jika mencoba mendekatinya. Ia pun beranggapan jika Yeo mungkin dikirim oleh Loki hanya untuk sekedar mempermainkannya. Namun Yeo malah terus mendekati Thor. Dari sinilah sang Dewa Petir mulai merasakan adanya kekuatan dewa yang bersemayam di dalam tubuh sang MC. Dan whoosh! Dalam sekejap mata Yeo bertransformasi ke bentuk botak berkilau sambil mengatakan kedatangannya kali ini benar-benar untuk menolongnya. Tapi karena sikap Thor yang terlalu kasar dan seperti tidak membutuhkannya, malah bikin Yeo jadi malas buat nolonginnya. Tidak, aku sekarang percaya padamu. Aku bisa melihat kekuatanmu dari rambutmu. Jadi tolong selamatkan aku. Di saat yang sama, sistem menyarankan kepada Yeo untuk berhati-hati menggunakan akun botak immortal karena ada resiko besar di mana kesadaran Yeo bisa ditelan kembali kapan saja. Kalau masalahnya nggak setingkat dewa, Yeo sih nggak mau make akun ini, jadi ia terpaksa. Namun akhirnya mau tak mau Yeo harus bertaruh dengan artefak yang diberikan oleh dwarf sebelumnya. Dan iya, kalian benar, itu adalah golden long hair, rambut panjang emas yang terbuat dari emas murni yang juga diberkati oleh kekuatan ilahi. Bisa meresap masuk ke dalam pori-pori kepala dan takkan bisa rontok dimakan usia. Setelah memakai artefak ciamik tersebut, di saat yang sama timbul notifikasi yang berisikan jika debuff yang membuat akun ini depresi telah dihilangkan. Semua atribut ditingkatkan dan bahkan mendapatkan sebuah buff, yaitu kegembiraan, yang membuat akun ini akan merasa senang setelah melihat apapun di dunia. Dengan memancarkan aura kuat yang begitu terasa mendominasi, Yeo terus berjalan ke arah deep space tanpa terkena efek dari zat polusi itu sendiri. Dan untuk menghancurkan benda yang mengekang sang dewa petir, Yeo akan menggunakan palu Thor yang dikenal dengan Mjolnir. Setelah menggenggam palu tersebut, ia merasakan kekuatan ilahi dari guntur dan kilat yang terkandung di dalamnya meluap-luap. Ini sangat fantastis bagi Yeo yang merasa begitu antusias dengan palu tersebut.
Thor menyarankan kepada Yeo untuk menyerah saja bila ingin menggunakan palunya, sebab itu takkan memungkinkan. Selain benda tersebut ditekan oleh kekuatan Deep Space, dari semua orang di 9 alam Mjolnir juga tidak bisa diangkat oleh siapapun selain dirinya. Namun sekali lagi Thor dibuat tercengang setelah melihat apabila Yeo faktanya mampu mengangkat senjata eksklusifnya. Ia bahkan mengira Yeo akan segera pergi membawa palu tersebut karena ia terlihat benar-benar cocok dengan tampilan sang MC. Hei, ekspresi apa itu? Tenang saja, aku tak akan menculik palumu. Di saat yang sama Yeo melemparkan palu berat tersebut untuk menghancurkan benda yang selama ini mengekang sang dewa petir. Hingga pada akhirnya ia pun bisa kembali bergerak bebas dan siap untuk segera beraksi. Namun kubus Outer God ini masih belum dihancurkan. Benda yang menyerap kekuatan dari alam giant, alam kematian, dan Mjolnir ini baunya terasa serupa dengan zat polusi yang muncul di bumi. Karena benda ini dirasa ada kaitannya dengan polusi di bumi, Yeo langsung berniat untuk menghancurkannya dengan pukulan super serius. Namun tidak disangka-sangka dan diduga-duga muncul Loki secara tiba-tiba. Wanita ini memperkenalkan dirinya sendiri sambil berdalih bahwa kedatangannya ke sini juga berniat untuk menolong sang dewa petir. Sambil melayangkan getokan palu penuh amarah ke arah Loki, dewa petir juga menyarankan Yeo untuk tidak mempercayai wanita tersebut, karena faktanya dialah alasan mengapa Thor dipenjarakan di tempat ini. Satu getokan palu keras Thor pun hanya mengurangi 20% darah Loki. Namun itu masih belum selesai. Dengan penuh emosi ia pun kemudian membanting bolak-balik sang dewi penuh tipu daya tersebut secara brutality. Setelah terkapar, tubuh sang dewi pun mulai menyebar, memudar ke udara yang menunjukkan apabila yang sebelumnya terkena brutality Thor hanyalah tubuh palsunya saja. Wanita ini benar-benar licik dan pintar. Ia bahkan terus merayu Yeo dan mengatakan apabila sang dewa petir kini sudah tercemar oleh zat asing dan sudah benar-benar menjadi crazy, jadi dia akan memindahkan kubus tersebut ke tempat lain dulu supaya aman. Sedangkan dewa petir yang sudah gila akan diserahkan kepada Yeo. Dalam waktu yang singkat ia pun langsung menghilang dari pandangan mereka. Loki berhasil kabur sambil membawa kubus Outer God dengan mudah. Thor merasa sangat kesal karena Loki berhasil kabur darinya. Selain itu sang dewa petir juga terus meminta Yeo untuk mempercayainya daripada mempercayai si dewi tipu daya. Tentunya Yeo tak akan mempercayai wanita tersebut karena ia pun tahu betul dengan sifat Loki yang pernah membunuhnya satu kali. Tapi Yeo tidak terlalu risau karena ia mempunyai sebuah cara untuk bisa kembali bertemu dengan Loki dengan memanfaatkan kemampuan penentang langit yang ia miliki. Ya, itu adalah kemampuan garis waktu di mana Yeo memutar balik waktu ke situasi pada saat Loki masih berada di dalam ruangan tersebut. Tapi apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Yeo malah terus mengaktifkan garis waktu secara berulang-ulang 10 kali, 50 kali, dan kini sudah sampai ke percobaan 100 kalinya untuk bisa menghentikan Loki. Tapi semua upaya yang MC perbuat gagal karena sang dewi tipu daya ini terus-menerus bisa melarikan diri sambil membawa kubus dengan menggunakan berbagai macam cara yang tidak terduga. Keterampilan melarikan diri yang ia punya benar-benar di tingkat dewa. Itu sangat luar biasa. Jadi ia memilih untuk mengubah strategi jika ia mau menghabisi Loki di momen selanjutnya. Di saat yang sama mulai terdengar suara mengerikan dari arah lain, dan itu berasal dari sang Frost Giant King Raumheife yang telah terbangun dari tidurnya karena ia mendengar suara kegaduhan yang dibuat oleh Thor dan Yeo. Apakah pertarungan di antara mereka benar-benar sudah tidak bisa dihindari lagi?